Pir, dipindahin Pir. Halo sahabat, nah hari ini kita bakalan terusin perbincangan atau obrolan kita yang kemarin sama Kang Rendicio dan juga sama Kang Chandra ya. Nah kebetulan hari ini saya pengen curhat dalam nih seputar si hitam putih atau kacer sahabat. Tetap pantengin kita ya. Oke. Kang, Mas Mando, gimana kabarnya, sehat Kang? Baik. Cen. Lagi siapin Kang? Ya, ini lagi biasa rawat-rawat burung kesayangan. Ya, ini kebetulan Kang, saya pengen curhat dulu lah. Ya, Oke? siap. Oke. Ya, Ini nggak apa-apa, burungnya Nggak. ini nggak keganggu. enggak, ini Tapi- biasa lagi habis bersih-bersih. Kok Cen nih lagi Ya. santai? Alhamdulillah santai. Lagi santai juga? Ya, santai-santai. Gak kabar-kabar Mas Mando mau main ke sini? Iya kan dadakan. Bikin Langsung surprise ya. Langsung aja. Set. Halo sahabat MKM TV dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Ndoy AJJ. Nah, hari ini tentunya yang tadi udah kita obrolin ya, saya langsungin nih datengin Ko Sen-Sen nih. Kebetulan kok saya dari rumah ke sini tuh ada maksud dan tujuan. Apa tujuannya Mas Mando? Nah gini, pengen curhat. Curhat apa? Pengen curhat sama Ko Sen-Sen nih tentang seputar si hitam putih. Oh. Nah itu ya tentunya mungkin ini Kang Sen-Sennya lagi santai ya. Iya, lagi santai, lagi bersih-bersih alhamdulillah. Jadi takutnya ganggu Enggak. atau gimana kan. Enggak. Pengen ini Kang lah ya. Pengen apa? Pengen curhat. Ini saya kan punya kemarin belilah ya. Iya. Beli si hitam putih. Nah, kacer. Nah, ini agak bermasalah nih, Kang. Masalah apa ya Mas Mando? Burungnya apa sih kalau dibilang orang seberang tuh bagong apa? Bagong itu dibilangnya apa tuh? Nah, itu burung di rumah kalau saya buka kerodong gantung bunyi langsung bagong. Nah itu Kang, saya tadinya pengen ngobrol masalah itu. Kalau bagong masih di kacer mah itu ya udah gimana ya? Kalau kacer itu bagong itu emang udah peribahasanya udah bawaan itu. Udah dia karakternya dia Iya. burung kacer pasti bagong. Kalau kacer itu pasti ada bagong. Ada bagongnya kalau kacer mah. Iya. Tapi kalau cara mengondisikannya, cara perawatannya mungkin dari hariannya, dari faktor hariannya, dari JK-nya bisa membalanskan dari hariannya, menyeimbangkan, insya Allah bisa sembuh Mas Mando gitu. Yang penting kita berusaha aja terus. Ya kan gini kok yang jadi pribadi saya ya, Iya. yang menjadi tertarik pengen curhat ke Ko Sen-Sen itu gini. Saya kan sering main, nah malah kan sering ketemu kan ya. Iya. Kalau lagi gantangan. Ko Sen-Sen nih burungnya banyak amat gitu. Mending kalau yang dibawanya itu burung-burung yang udah juara. Ini kan selalu bawa yang bahan-bahan itu. Kan berlatih, belajar. Nah itu. Mang, burungnya baru nih. Loh, kok burung baru udah kayak gini kerjanya? Nah itu yang jadi menarik pribadi saya nih Kang nih. Alhamdulillah. Makanya pengen curhat sama Ko Sen-Sen nih. Ya. Makanya
langsung aja terobos lah. Nah, buat apa si hitam putih balik lagi ya, punya burung saya nih. Itu kalau biasanya buat nyetabilin yang bagong itu gimana sih, Kang? Kalau lihat dulu dari karakter Mas Mando, kan bagi saya, menurut saya di dalam kacer itu ada 2 tipe, itu saya setuju. Saya ngalamin gonta-ganti burung. Iya. Karakter ini beda. Iya. Karakter yang satunya lagi beda. Tidak mungkin saya ini rawat burung di rumah ada 5, ada 10. Beda semua. Oh, nggak disamain gitu? Enggak. Yang ini JK-nya gini, yang ini JK-nya gini. Yang itu mandinya ada yang mandi malam, ada yang mandinya pagi. Oh, beda juga ya? Ada yang tidak mandi sama sekali, mau ke lapang saya baru mandi. Nah. Itu kacer. Yang penting kita cari prospekannya yang bagus dari segi materi, dari segi apa daya tarungnya dia gitu. Makanya kalau kacer itu apa beda karakternya, beda menurut saya ya. Saya ngalamin pribadi gonta-ganti burung, ya. Burung kacer tidak bisa sama hariannya JK. Yang ini ibaratnya 10, yang ini 10, yang ini 10, enggak. Oh, enggak sama. Enggak. Balik lagi berarti kita lihat karakternya. Iya, karakternya burung. Kalau kita disamain yang semuanya, yang ini 10, 10, 10 semuanya, kita oke, yang satu bisa gol. Tapi yang 9 tidak akan gol. Belum tentu sama rawatannya dengan yang itu lagi ya. Makanya saya apa yang apa namanya nggak gimana ya, kacer itu penuh burung penuh dengan tantangan gitu ya. Iya, tantangan misterinya itu. Nah ini Kang, tadi kan kata Kang karakter. Nah, ini menurut Kang Sensen nih, tipe atau karakter yang gimana sih yang bisa burungnya bikin stabil, burungnya bakal stabil, otomatis kerjanya bakal nah itu ciri-ciri dari karakter menurut Kang Sensen tuh. Caturangga gitu. Caturangga kalau kata orang belakang ya. Ya kalau disebut kalau gitu mah ya gimana ya Mas Mando, kalau burung mah kita mah apa namanya, kalau katurangganya yang hampir burung itu minimal berdiri dari segi paruh. Segi paruh itu apa sampai kena sampai kelopak mata itu. Oh, jadi dari ini kena itu mata. Iya, yang robeknya itu pasti volumenya kan kenceng sama apa matanya dia beda aja. Gini, kalau Mas Mando ibaratnya lihat biasa, tapi kalau saya udah sama burung lihat oh ini kalau ada kesentuhan hati, chemistry, ada chemistry gitu. Iya. Yang waktu itu dulu pernah diobrolin tuh dari hati ke hati. Iya, itu. Kalau kita rawatnya dari ke hati, insya Allah burung juga akan nurut sama saya, sama yang punya. Gitu. Berarti kalau yang burung dari paruhnya sampai ke alis tuh dominan, burung polong makan kenceng. Kalau dari kaki mah rata-rata ya yang banyaknya kakinya kayak hitam lah, yang bagus mah. Yang kebanyakan burung jujur itu. Yang saya pribadi yang pernah saya banyak pegang, kebanyakan yang kaki hitam, orang-orang bilang burung banyakan jujur. Ya, saya setuju. Dari kaki juga ada 2 macam gitu kan? Ada. Itu biasanya hitam sama kakinya putih. Gitu. Beda itu karakter dari karakter. Beda. Mungkin dari marganya beda dari alam sana. Dari keturunan gitu ya. Kalau yang hitam biasanya mental petarung atau gimana? Mental petarungnya beda gitu. Jadi ciri-ciri buat burung ya itu dari paruh, dari mata, kaki. Dari kaki. Kalau dari bulu itu gimana? Kalau bulu ya
Sama aja. Hitam putih ya putih sama hitam Mas Mando. Enggak, takutnya kan ada yang diwarnain tuh buat yang dagang di SD. Oh itu itu buat mainan. biar itu kacar albino aja. Oh, itu dari kriteria menurut Kang Chandra ya. Nah, untuk apa? Tipikal nih, kan buat kacer tuh beda-beda kalau kinerjanya ya. Iya. Ada yang full show, ada yang full materi. Nah, khususnya buat Kang Chandra itu kriteria yang paling disuka itu yang kayak gimana sih? Ya menurut saya pribadi ya. Kalau saya sih ya kalau bisa mah ya semuanya main, tapi ya salah satu apa semuanya main. Iya. Ya itu tergantung settingan kita juga, Mas Mando itu. Ada tergantung settingan. Burung bisa baik di tangkringan. Iya. Itu bisa pengaruh apa namanya? Pengaruh settingan bisa, atau biar supaya gak terlalu main angkringan. Itu bisa semua burung itu bisa bisa diobati gitu. Nah itu sih yang jadi permasalahan saya pribadi ya Kang. Mungkin buat sahabat juga pasti mengalami, khususnya untuk pecinta hitam putih ini. Biasanya dari penyakit utama kalau di gantangan itu agak nakal mungkin ya. Terus ada yang salto juga kan ya Kang ya. Ada yang apa nubruk ruji itu kan. Nah, itu kalau yang kayak gitu itu biasanya gimana sih Kang? Menurut saya ya, kalau burung-burung yang salto, yang burung-burung yang ruji gitu, itu bisa kenceng jemur. Oh, dari pengaruhnya itu dari terlalu kenceng jemur. Bisa kenceng jemur. Ekstra puding juga terlalu kenceng, terlalu banyak. Ya, ada juga yang pingin sedikit, ada yang pingin up JK-nya, gitu. Dari segi JK-nya, dari segi ekstra pudingnya, sama perawatannya. Tapi kalau stabil perawatannya, meskipun dia ada karakter salto, dia ada punya karakter salto, dia akan stabil kalau kita pas settingannya, bisa stabil. Justru burung-burung gitu, burung-burung mewah. Oh itu? Iya. Biasanya lebih mewah daripada burung yang awalnya jujur gitu kan? Burung-burung yang gitu, kalau yang salto, yang yang matung gitu, burung suka ada kelebihan mungkin. Iya, pasti suka ada kelebihan, Mas Mando. Ini menurut saya ya, menurut saya pribadi, saya yang suka pegang waktu berapa kali kacar gini, kok yang gini beda, kok burung gini yang waktu pas gini tempo pas jalannya mewah bener gitu. Kalau pas hariannya kita meskipun kita sering pegang gitu ya Kang ya, mungkin nggak langsung ini bakal kayak gini nih burung gayanya, kinerjanya bakal kayak gini, berarti belum tentu ke situ ya. Iya, kalau saya mah lihatnya ya, kalau lihat burung ini mah pintasan kalau beli bahan ya Mas Mando, ya kita lihatnya di track juga. Kalau di track ya ibaratnya dia udah kelihatan gayanya. Ada yang gayanya kan ada sujud-sujud, ada yang nyengklat, ada yang ekornya saw gitu. Doyong. Kalau di Anis doyong ya lupa. Kalau lihat karakter burung, kita rawat ibaratnya 3 hari lah aja dulu, beli bahan rawatnya 3 hari, ibaratnya 3 hari rawatnya dulu supaya datang emosinya dulu, lalu kita tracking sama burung yang kita punya ibaratnya. Nanti juga dia akan ngeluarin karakternya dia yang sesungguhnya. Dia sepintas di bawah, nanti ini kalau burung ini kalau ibaratnya kalau udah pas settingannya pasti di atasnya kerjanya bakal gini gitu. Bagi saya yang ini Kang, kalau misalkan Akang pasti bawanya kan suka yang dari bahan kan ya? Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu dari yang bahan. Kalau begitu datang ke Akang, itu biasanya kalau perawatan ada yang spesial gak sih? Yang maksudnya ini harus kayak gini dulu nih. Nah, itu gimana sih? Ya mungkin kalau saya sih kalau dari bahan ya kita yang utama Mas Mando, kita
kalau beli bahan jangan dulu setting-setting. Yang utama gitu, burung sehat dulu aja. Nah, bener. Soalnya Gitu. kunci utama kesehatan ya Kang ya. Kalau kita beli, ibaratnya dari orang. Iya. Ini ibaratnya kita beli dari orang ibaratnya. Beli bahan dari orang ibaratnya. Beli kita kan ibaratnya dari orang juga ibaratnya udah ibaratnya ngaco lah. Kita setting lagi dari saya ibaratnya beli Mas Mando, kita setting lagi Mas Mando. Tanpa mempengetahui kesehatannya dulu burung. Iya benar Kang. Kalau saya pribadi, kalau saya beli burung dari orang lain, ya saya mah sehatin dulu, sehatin dulu burungnya. Yang utama ya. Ya seminggu mungkin kita udah sholat subuh lah, kita Bun. Berarti kasih JK buat dulu. pengumuman itu perlu ya? Perlu, wajib, karena burung apa namanya, kalau burung kena ibun itu apa namanya, suara sama badannya dia itu beda. Pernapasan Berotot sama dia keker aja gitu, beda gitu. Sama matanya juga dia lebih beringas gitu, Nah, Mas Mando. ini kan buat pengumuman pasti kalau Kang Chandra ya, khususnya Kang Chandra itu kan dipakai ya. Iya. Nah, ini buat kan biasanya kalau burung ada juga nih Kang yang pengennya diumbar. Ya, ada sesuai itu kalau umbaran sesuai kebutuhan burungnya aja, Mas Mando. Yang seperti Tapi bisa semua karakter burung masuk, bisa nggak sih Kang? diumbar, enggak. Oh, enggak. Enggak ada. Ada yang butuh umbaran, ada yang enggak butuh umbaran. Dia butuhnya cuma istirahat, tidur aja. Nah, Tuh, itu kalau kayak buat- yang punya saya. Heeh. Yang Dapi yang itu sampai sekarang udah cow sama Oh, udah sold out itu. sold out itu. Wah, Dia bener tidak keren nih. tidak butuh umbaran. Dia makan tidur, mungkin dia seminggu sekali dia jemur bentar 5 menit ya, dia tidur lagi. Dia gitu. Beda sama yang ini gitu. Nah, ini kan Kang, kalau yang itu saya udah tahu tuh, itu si Pitak itu. Nah, yang satu ini nih, Iya. ini yang mana lagi nih? Ini masih bahan Mas Mando ini. Bahan. Iya. Masih baru. Debutan baru ya. Iya. Ini udah punya KTP belum nih? Kalau KTP latberan alhamdulillah udah ada Mas Mando. Tapi buat ke Ke Ipan mungkin ya. ya belum, karena ini masih kalau itu setengah matang lah. Ini namanya setengah matang. Ini namanya siapa ini burung nih? Ini King Sloot ini namanya. Ya. King Selut. Ya. Ini dari awal mula namanya Selut ini. Ya. Apa sih, gimana sih ini? Si Selut ini gimana? Beda aja ini sama tembak-tembakannya, ini lagunya wah indahnya. Kalau kata orang Sunda, Selut itu apa ya? Bontongor ya? Bontongor mungkin ya kalau Selut itu, kalau nggak salah. Tapi ini karakternya gimana nih karakternya? Wah, karakternya ya kita apa namanya karakternya ya gimana ya, nanti ya indah aja lah gitu. Jadi surprise mungkin gitu. Surprise Nanti digantangkan Iya. gitu. Iya. Soalnya belum tahu nih kinerja si Selut. Iya. Mungkin nanti bisa jalan-jalan ya. Ya. Sambil itu bawa yang di rumah yang tadi saya obrolin Iya. tuh, yang si Bagong no. Nanti sambil Yang penting cari-cari itu ilmu, yang punya Mas Mando itu sehat dulu aja di rumah. Amin. Sehat aja dulu, nanti kalau udah sehat di rumah baru cari settingan. Settingan jangkrik. Ya kalau masalah jangkriknya gitu. Baik, kalau masalah jangkriknya ya kita kasih up dulu, misalnya kalau 10 aja, 15 ibaratnya pagi 10, sorenya 15. Ibaratnya kalau pagi 15, sore 10. Yang penting sehat dulu. Nanti kalau udah dia burungnya udah mulai sehat, udah mulai gacor, udah mulai enak, baru kita stabilin sama penjemuran, pemandian. Sama pemandian baru biar kondisi burungnya gitu. Nah, terus ini nih Kang, mungkin kan khususnya nih buat saya, umumnya buat sahabat MKM TV Ya. nih,
saran-sarannya dong dari Kok Cen-Cen nih buat apa cara dari pemilihan bahan sama perawatan gimana sih? Ya kalau pemilihan bahan ya kita minimal Mas Mando ya kita harus cari bahan yang minimal yang agak berumur lah. Kalau kita beli bahan pingin kan kita nanya mau ke lapang. Ya. Kalau beli bahannya ibaratnya kalau muda mau kapan diaduinnya kan? Kalau digantangnya. Ya minimal kita umurnya dulu udah mapan. Minimal udah rada agak Dewasa. 4 larasan lah. Oh, 4. Yang kakinya udah ada deker-dekeran. Bahannya sama lihat karakternya dulu burung yang mental, utama mental. Yang minimal umurnya udah agak mapan. Baru kita cari settingan. Ya settingan dasar. Tapi enggak yang muda langsung gitu ya. Kalau yang muda juga banyak, Mas Mando. Tapi kalau saya ya pernah kalau muda itu labil. Ibaratnya Mas Mando labil dari kinerjanya belum maksimal mungkin ya. Labil. Masa Mas Mando burung kalau kalau masih muda mah belum belum dewasa. Iya, belum kalau kan di lapangan kan kita ketemu sama yang garung-garung yang mentalnya. Tapi kalau mudanya ke mentalnya bagus ya kita mungkin bawa bisa 2 minggu sekali gitu. Bawa kita 2 minggu sekali mungkin kalau burung-burung muda jangan terlalu sering gitu. Bagi saya gitu. Kalau menurut saya beda lagi sama yang udah mapan ya. Kalau burung yang mapan minimal seminggu sekali. Tapi kalau lebih enaknya itu 2 minggu sekali Mas Mando. Kita rawatannya biar pas dulu minimal kita JK-nya ibaratnya dari 7 pagi 7 sore 7 jemurnya mandinya nanti kita kalkulasikan di lapangan sama pengondisian di lapangannya settingannya. Kadang-kadang karakter burung itu beda, ada yang pengen di pulkorodong, ada yang pengen di ablak, ada yang pengen di track dulu kan, di track dulu gitu ya sambil lihat dulu karakternya burung. Nah nanti dari situ kita akumulasikan sama settingan harian kita. Ibaratnya kalau di gantangan kita, wah burung nih kekurangannya gini, kok ini burung gini banyak jeda gini, mungkin dari mandi kita kurang. Mungkin itu mandi bisa di 2 kali sehari. Iya. Ibaratnya kalau dari tenaga mungkin ada yang nggak mau mandi dari tenaga. Kalau soal tenaga ada yang tenaganya pingin mandi gitu sesuai dengan kebutuhan burungnya juga gitu Mas Mando. Ya oke. Gitu. Makasih banyak buat Kang Chandra khususnya udah ngasih pencerahan nih buat saya, khususnya buat saya nih, umumnya buat sahabat MKM TMP tentunya. Kang Chandra, kapan-kapan kita jalan-jalan lah ya. Siap Mas Mando. Nanti di kabar-kabar aja. Kabar-kabar jangan bikin kaget kayak tadi, aduh. Kan dadakan lebih enak Kang, kayak kopi tuh. Tentunya Kang Chandra sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Makasih banyak buat Kang Chandra. Terus semangat, tetap berkarya di dunia hitam putih. Oke. Siap Mas Mando. Segitu dulu untuk sahabat MKM TV. Tetap pantengin kita. Salam hormat Kicomania Nusantara. Ya. Well. Sanguan saeutik eta pokokna mau kuncina Mang Chandra ngarah teh salatri. Well.